Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Adnan GNC. Kali ini sebelum memulai videonya, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini karena dukungan kalian tuh begitu berarti buat saya. Oke, langsung aja ke TKP. Di sore ini aku mau tutorin yang request kalian, aku baru bisa garap hari ini, sorry banget. Untuk kali ini aku mau ngebahas Alta Layer keempat. Nah, dimana itu ada tax terbaru. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan di Alta Layer sebelum-sebelumnya itu aku udah pernah nge-share juga. Mungkin kalau baru tahu ya masih bisa digarap, kerjain aja. Untuk soal rewardnya masih abu-abu, tapi ya salah satu bisa dikatakan project yang lumayan bagus lah. Bagusnya seperti apa ya seperti itu. Kali ini aku mau requestan seperti kalian kemarin yang request, Bang, tolong tutorin Alta Layer. Di sini untuk Alta Layer itu ada 1 2 3 dan 3 tax baru ya. Gimana untuk 3 tax ini tuh berarti 6 lah, total 6 tax. Nah, 6 tax itu 6-6-nya itu suruh main game semua. Jadi gamenya kayak gimana itu banyak yang masih bingung. Untuk buat teman-teman yang soal tax sosial media kayak gini nggak perlu tak jelasin ya, karena nanti cuman disuruh retweet, follow, sama join Discord doang. Mungkin bagi kalian yang masih kesusahan bisa langsung nge-DM aku atau mungkin tanya-tanya di channel Telegram Adnan GNC, nanti linknya ada di deskripsi video, pasti bakal insya Allah dijawab. Tag aja nama @kuh7 atau @arya berapa gitu, lupa aku. Intinya admin lah. Dah, langsung aja ke TKP. Untuk yang pertama itu gamenya itu, kalau teman-teman kemarin ngerjain game Sui, dimana game noto-noto balok atau bukan noto-noto balok sih, game geser-geser balok untuk nambah-nambahin. Nah, gamenya itu macam kayak gini. Saya ini tak buka dulu. Bisa nggak sih dibuka? Soalnya udah tak kerjain nih. Saya untuk di sini tak pause untuk menuju gamenya. Tunggu sebentar. Nah, ini kita udah menuju gamenya. Di sini aku akan connect ke wallet MetaMask dulu. Pastiin connect ke wallet MetaMask yang kalian gunain di Galaxy. Untuk di sini tak login dulu. Tunggu bentar. Oh iya, lupa. Ketika login nanti kalian disuruh untuk pindah ke jaringan punya Alta Layer. Nama jaringannya itu nendak salah Altitude Layer apa gitu, lupa. Namanya Zero Altitude Register. Nah, nanti untuk chain ini otomatis kayak seperti biasanya langsung disuruh pindah ke jaringannya. Nah, setelah kayak gini kalian klik aja Asia. Nah, habis itu milih aja di sini yang mana terserah kalian. Di sini aku akan milih salah satu acak lah. Habis itu kalian setar aja. Nah, untuk gamenya itu kita perlu mencapai 2K poin. Nah, agar taxnya itu selesai. Di sini kan ada angka 2 sama 2, tinggal kalian pencet aja sesuai kursor yang ada di sini. Samping ya nyamping, ngatas ya ngatas, nyamping lagi. Intinya ditambah-tambahkan gitu doang lah, tuh kan. Nah, terus kan masih ada pertanyaan, Bang, 2000 poin itu gimana? Apa harus angkanya sampai ini sampai angka 2000? Nah, nggak perlu. Kalau nggak salah kemarin itu aku dapat 3000 poin. Itu cuman perlu sampai 256. Nah, jadi ya tinggal tambah-tambahin gini aja. Aku kayaknya punya screenshotan nih. Tunggu ya, untuk di sini tapas lagi ya. Sorry banget ternyata nggak tak screenshot. Nah, kalian tinggal main-main aja gamenya kayak gini, digeser-geser 2 tambah 2 4. Tinggal ya ketemuin angka kembar lah, nanti angka kembar itu bakal nyatu jadi angka tambahan. Nah, gitu tuh, 18 sama 18, 16 sama 16 dan seterusnya. Intinya sampai angka ini tuh jadi 256 itu udah cukup lah. Ya mungkin 125 udah dapat 2000 poinan lebih. Kalau nanti dapat 2000 poin ya udah cukup sih. Nanti otomatis untuk tax yang ini bakal hijau. Untuk taxnya itu nggak langsung hijau, jadi harus menunggu verifikasi manual. Contoh kayak yang 2 taxku yang di bawah 5 tax lah yang belum hijau, kalian bisa lihat ya. Itu kalau diklik tuh ada tulisan kayak gini, manual update. Nah, jadi harus nunggu manual update. Untuk di kemarin itu yang selula ini kita disuruh ngemin NFT, websitenya itu masih error. Aku udah ngemin 2 kali bahkan lebih dari 2 NFT, hasilnya sama aja. Dah, jadi untuk tutorialnya ini cuman gitu aja, sampai 2000 poin udah cukup, nanti udah tinggalin aja. Nah,
Untuk game yang kedua itu kita disuruh ngemin NFT doang. Kalian ya seperti biasa kita langsung menuju websitenya. Tunggu bentar. Oke, ini aku menuju websitenya langsung otomatis karena aku udah pernah connect websitenya langsung kayak gini. Nanti kalian bakal disuruh pindah lagi jaringan ke Altlier Network. Kalau belum pernah nge-add ya add jaringan aja, langsung beralih jaringan. Nah, nanti macam kayak gini, kalian jangan langsung itu. Nah, nih punya aku tuh banyak kali kan. Kemarin itu nggak ada loh ini. Jadi setelah itu kalian itu klaim gas. Nah, nanti kalian disuruh ngeklaim gas kayak gini. Loh, ada musiknya. Nah, di sini kalian itu bisa login pakai Twitter kalian, login doang intinya. Di sini suaraku malah nggak. Aku akan ubah settingannya dulu. Oke, karena websitenya berisik, aku cuma bisa screenshot. Jadi gini, sebelum kalian ngerjain tadi, kalian ngeklik klaim gas dulu, nanti tampilannya kayak gini. Kalian login nanti pakai Twitter. Kalau belum pernah login tuh tampilan kayak gini. Ini aku tak sign out dulu. Nah, kalian sign in pakai Twitter, nanti langsung muncul di sini ada paste address. Kalian paste address buat buat ngerjain testnetnya. Nanti bakal dapet token testnet kayak gini. Oke. Tadi sebenarnya itu mau langsung tak record karena websitenya berisik, ada lagu-lagunya segala, terus suaraku kalah sama lagunya. Jadi mau nggak mau harus tak screenshot. Nah, nanti bakal dapet token sel 5 biji. Di sini aku nge-voucher 2 kali makanya dapat 10. Nah, habis itu kalian langsung menuju websitenya lagi. Tunggu. Nah, tampilan websitenya nanti kayak gini. Ini screenshotan. Nah, enggak aku di websitenya karena websitenya berisik asli. Nah, langkah yang setelah ngeklaim gas, kalian masuk ke bagian sel. Habis itu kalian ini apa lagi? Tunggu. Nah, kalian klik min ini sebanyak maksimal itu kalian bisa ngemin sebanyak 9 kali token ID kayak gini. Jadi total 9 kali min. Kalian min aja sampai 9 biji, fee-nya juga murah, itu 5 biji token testnet juga cukup. Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian craft. Nah, nanti tampilan craft tuh kayak gini. Nah, kalian masukin 2 token ID ke dalam sini. Cara masukinnya itu kalian klik salah satu token ID, salah satu token ID kalian klik, terus kalian tahan. Habis itu kalian geser ke sini dan tempelin ke salah satu kotak-kotak ini. Nah, di sini aku udah nempelin ke kotak yang paling atas yang ini. Nah, kalian gabungin 2. Nah, caranya kalian gabungin 2 sel kayak gini. Loh. Nah, gabungin 2 sel kayak gitu. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah, ini kumannya. Tapi sebelum jadi kuman kayak gini, setelah kalian nempelin 2 kayak gini, kalian klik yang ada tombol di tengah itu. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, kalian klik next aja. Nah, di sini adalah tugas yang pertama yang ini. Tugas yang ini. Nah, mint to sell NFTs. Nah, jadi kalian ngemin kayak gini 2 kali. Caranya ya ulangin aja cara kayak tadi. Tinggal masukin 2 token ID ke situ, terus ngemin 2 kali. Nah, ketika kalian ngemin, kalian bakal disuruh milih elemen. Nah, di sini itu kalau nggak salah itu elemen bintang, terus ini elemen gambar matahari, terus ini elemen ocean atau istilah kata elemen air. Berarti elemen apailah ini, angkasa, elemen cahaya, ini elemen air dah. Kalian pilih aja sesuai yang kalian mau, nggak ada penyuruhan sih mau elemen mana terserah kalian. Di sini aku nyoba yang ini. Di sini aku nyoba yang ini deh, lupain. Cuman ini kursorku ada di yang elemen apa itulah, bintang lah. Nah, habis itu kalian klik next. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, itu punyaku kuman, si biji kuman ada di elemen ocean atau laut, di land laut lah, bukan elemen sih, kayak di zona laut gitulah. Habis itu kalian bakal disuruh ngeklik yang ini, Nature Life. Nah, nanti ketika Nature Life itu bakal muncul kuman-kuman kalian. Di sini aku udah ngemin 3 NFT. Untuk tugasnya cukup 2 NFT aja. Nah, habis itu kalian klik satu kuman terserah kalian mau pencet yang mana. Nah, habis itu bakal tampilannya kayak gini. Untuk tugas kedua itu kalian itu harus mengevolusi si kuman menjadi kuman baru. Nah,
kalian harus ngevolusi. Caranya gimana? Caranya itu ada tulisan di sini, nggak kelihatan ya, evolution tree, itu ada tombolnya, ada di situ. Nanti kalian klik aja, tampilannya bakal kayak gini. Nah itu kan ada kayak Pokemon lah. Ini skin pertama, terus jabar-jabarin jadi buahnya itulah. Nah setiap zona itu kan masih gelap tuh. Nah jika nanti kalian klik lingkaran yang hitam-hitam deket si kuman yang lagi nyala ini, itu bakal muncul kayak gini. Nah kayak gini. Nah ada tulisan lambang ini kuman, terus cell number requirement 10. Nah jadi itu kalian harus punya kuman kayak gini di elemen atau di land ocean sebanyak 10 kali lah. Sementara kita cuman punya 9 apa namanya sel yang kita min total 9 tadi, yang kayak gini. Yang mana tadi? Nah yang kayak gini kita tuh cuman bisa ngemin 9. Sementara kalau 9 bagi 2 itu maksimal itu kalian cuma bisa ngemin 4 biji. Nah 4 biji turah sebiji. Nah berarti kan masih kurang, wong kita harus punya 10 buat ngevolusi kan. Nah caranya itu kalian tungguin aja. Nah di sini kalau kalian balik lagi ke menu utama, ke bagian pas kalian ngemin token ID, ngemin token ID, kalian bisa lihat di sini ada jam pasir ya. Kalau kalian zoom itu ada kayak cooldownnya. Aku sendiri juga baru nyoba, kemungkinan seperti itu. Soalnya kemarin websitenya ini error, untuk token ID ini tuh nggak muncul sama sekali. Nah di sini kalian bisa lihat itu ada kayak jam pasir, ada cooldownnya 2 jam, 4 jam, 4 jam. Yang 2 jam itu aku juga nggak tahu kenapa 2 jam, kenapa 4 jam. Soalnya aku ngeraftingnya atau gabunginnya itu sama-sama. Cuman bedanya yang 4 jam ini aku gabungin barengan. Nah jadi total berapa nih, 5 NFT buat jadiin satu kuman, terus yang ini 2 NFT buat satu kuman. Tapi kenapa cooldownnya beda-beda, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam. Nah terserah lah, itu nggak tahu kenapa. Nah habis itu kalau kalian klik bagian crafting lagi, itu tampilannya bakal kayak gini, tetap cooldown. Jadi kalian nggak bisa pindahin ini ke sini buat ngerafting kuman-kuman baru. Jadi kalian tungguin aja nanti apakah bisa. Nanti kalau bisa kan berarti cukup buat dapetin 10 NFT. Terus untuk yang pas bagian ini kalau kalian bisa lihat itu ada tulisan next evolution 4 menit lagi. Nah di sini aku yang belum tahu artinya apa. Juga nanti coba tak cek di akhir video itu artinya apa, kan lumayan 4 menit kan aku menjelasinya biasanya 4 menit lebih tuh. Apakah nanti ada sesuatu di sini tuh kan 5 token ID, mana nih? 5 token ID buat satu kuman. Nah, jadi gitu aja untuk tugas yang kedua gamenya ya. Terus untuk game yang ketiga kita langsung menuju ke TKP itu benar. Nah, untuk game yang ketiga itu namanya Loot Royale Player apa tuh? Loot Royale. Nah, nanti untuk yang min ini bakal terapprove sendirinya karena di sini belum hijau. Terus untuk tugas yang bonusnya itu kita disuruh mana tadi? Nah, yang ini ada tulisan complete first primary task yang atas tadi. Terus tugasnya yang ini kalian harus nyelesain evolution tree. Nah, jadi kalian harus ngevolusi satu kuman sesuai penjelasanku tadi. Nah, habis itu kita kerjain untuk tugas selanjutnya menuju TKP. Kalian klik aja, nah nanti langsung dibawa ke ini klik aja nanti langsung dibawa ke websitenya gitu kok. Oke, untuk di sini tak pause, tunggu bentar. Oke, di sini aku udah masuk ke gamenya namanya Loot Royale. Nah, di sini tuh ada anehnya kayak gini. Kalau kalian bisa lihat anehnya gini. Ini untuk address Metamaxku yang aku gunain itu kan depannya 0x74. Nah sementara itu yang di game itu 0x85, aku nggak tahu ini addressnya siapa. Nggak bisa tak logout, nggak bisa tak loginin ulang, padahal addressku nggak terkait apa-apa ini. Intinya nanti kalau kalian pertama kali masuk ke mana, ke websitenya, nanti disuruh konekin wallet. Nah nanti habis itu kalian disuruh nge-voucher, kalian ada itu voucherin aja. Terus untuk pertama kali login ke websitenya seperti biasa di 2 website yang sebelumnya, kalian disuruh pindah jaringan. Nah di sini aku tuh nggak tahu jaringannya namanya apa, aku lupa. Pokoknya nanti dapat token namanya tuh Blade. Nah ini kenapa sel yang nambah ya?
Pokoknya itu namanya itu apa gitu. Coba tak cari dulu ya, tunggu bentar. Oke, ini dia ada ketemu namanya Blade Altlier. Nah, ini websitenya. Nah, ini punyaku. Nah, baru muncul. Coba ini tak refresh, apakah nanti pindah ke addressku? Nggak pindah dong. Ada, aku juga nggak tahu ini addressnya siapa. Nah, aku akan kasih tahu tujuan gamenya aja. Untuk tujuan gamenya itu kalian itu ada dua tugas yang ada di Galaxy. Yang pertama, kalian itu disuruh buat gini-gini. Player at one round load game match. Jadi kalian bukan buat sih. Kalian itu harus yang namanya bermain satu pertandingan. Kemarin sih aku udah main satu pertandingan, tapi nggak tahu karena kemarin playernya cuma 2 biji. Untuk playernya maksimal tuh 4 biji ya. Untuk tugasnya loot royal itu ada 3. Yang pertama kalian harus main 1 kali. Terus untuk tugas yang kedua, kalian itu harus main 3 kali. Nah, tanpa menang, tanpa kalah, intinya mau menang mau kalah nggak ngaruh lah. Jadi main sekali, main 3 kali. Habis itu untuk yang terakhir itu kalian harus menang dalam 1 round. Nah, jadi kalian minimal menang dalam 1 round ya. Jadi main sekali, main 3 kali dan menang dalam 1 round. Nah, untuk aturan gamenya sebenarnya kalian bisa baca di rule gamenya ini. Jika kalian bingung, kalian tinggal dengerin aku ngoceh aja ya. Nah, untuk pertama kalian konekin wallet, habis itu biasa nge-voucher, nanti dapat blade. Nah, di sini aku nggak tahu, aku sumpah ini mau tak bikinin. Nah, itu kalau kalian klik nanti disuruh login pakai Twitter kayak yang website sebelumnya tadi, yang namanya apa tadi ya? Yang kuman-kuman tadi ya. Habis itu kalian paste address dan kalian bakal dapat 5 token blade. Nah, habis itu kalian balik lagi ke websitenya. Di sini aku akan tutupin dulu. Nah, di sini aku masih nggak tahu asli ini kenapa addressnya beda cuy. Nah, kalau kalian nggak ada blade itu bakal ada tulisannya kayak gitu. Untuk di sini aku akan coba, nggak usah coba transfer deh. Nah, di sini itu ada 2 opsi. Yang pertama kalian bisa join room orang lain atau kalian bisa bikin room kalian sendiri. Untuk lebih enaknya kalian bisa ikut room orang. Di sini kan udah ada itu. Nah, player. Nah, playernya 1/4 kalian join aja di salah satu player. Nah, kalau belum ada kalian klik aja join. Nah, di sini tuh aku nggak tahu bisa join apa enggak karena player is not a game. Nah, gitu terus. Karena apa ya? Karena nggak ada itu. Apa namanya? Nggak ada blade-nya ini loh. Karena ini tuh bukan addressku. Aku nggak tahu kenapa ini connect-nya ke address punya orang gitu loh. Ini address mana? Aku juga nggak tahu. Nah, gitu kan. Bingung kan? Coba aku akan kasih ini address token dulu. Nah, aku akan coba kirimin. Kemarin sih aku nyobanya sih gitu. Ini coba tak kirimin dulu. Tunggu bentar ya. Aku akan kirimin 0,5. 0,5 blade. Tak konfirmasi. Padahal itu apa ya? Nah, kalau udah dapet token bakal ada tulisan kayak gini. Nah, kalian baru bisa join room. Untuk di sini kalian coba join room ya, ngasal lah coba. Nah, ini bisa apa enggak tuh? Game starter. Oh, gamenya udah mulai. Kalau modelnya udah kayak gini berarti gamenya udah mulai ya. Kalian cari gamenya yang belum mulai. Bisa nggak ya? Soalnya ini bukan addressku, aku juga mau apa ya? Mau buat gamenya itu juga bingung. Ini mau join juga gimana? Nggak bisa, coy. Nek kayak gini, kalau kalian nemuin apa namanya? Kesulitan kayak punyaku, sebenarnya itu intinya tuh kalian harus di address kalian sendirilah. Ini kenapa addressku ada di itu ya? Kalau ndak kalian langsung aja creator game. Nah, di sini kita buat game. Nah, untuk stacknya nggak usah diubah, itunya nggak usah diubah. Habis itu kalian creator aja. Nanti kalian bakal dibawa ke room kalian. Nah, nah ini kan asli. Saya untuk di sini tak pause dulu, tunggu bentar. Nah, kalau kalian udah buat room, kalian klik creator. Nanti kalau udah sukses itu bakal ada kayak gini.
Your room 4624. Nah, kalian masuk ke room kalian, cari aja. Biasanya ada di sini nih, tuh room 4624. Nah, itu klik join aja. Nah, terus yang harus kalian lakuin, kalian harus nunggu minimal 1 player. Di sini kan total playernya ada 4. Tuh. Ada 4 player. Nah, kalian itu harus nungguin sampai salah satunya atau ada 1 player yang join ke apa namanya? Ke room kalian. Nah, terus cara mainnya gimana, Bang? Nah, kalian itu tinggal pencet-pencet aja. Di sini sebenarnya sih harus nunggu playernya asli. Mungkin karena lama aku itu kali aja ya, apa namanya, aku terangin aja yang ada di rule-nya. Jadi kita masuk ke rule-nya, tunggu bentar. Nah, rule-nya itu kayak gini. Nah, jika kalian bisa lihat gambarnya, ini tampilan awal dan kalian juga bisa lihat itu belum ada player yang join, baru P1 tuh player 1 tuh ownernya atau kita yang bikin room-nya. Nah, nanti setelah kalian bikin room, kalian itu ada icon di bawah sini. Kalau kalian mode desktop itu biasanya ada di kolom bagian bawah. Itu untuk akan aku jelasin. Untuk ini itu tombol play. Jadi ketika nanti udah muncul 4 pemain dan 4 pemainnya itu udah siap. Udah siap itu ditandai dengan jempol. Nah, yang pertama tuh ada jempol. Jadi ketika kalian nanti klik jempol, ibaratnya tuh kalau kayak Mobile Legend, kalau kalian custom room, itu kayak already gitu loh. Jadi kalian siap gitu loh. Jadi kalian harus nunggu jempol ini dari total 3 pemain kalian yang join di room kalian. Nah, kalau keempatnya udah join room, nanti itu bakal jadi kayak gini sih. Intinya nanti hijau-hijau semua lah. Nah, nanti di sini kan ada waiting tuh, nanti lambangnya hijau semua. Nah, ketika udah hijau semua, kalian sebagai owner klik aja tombol merahnya. Nanti otomatis bakal mulai. Nah, ketika mulai itu bakal ada kayak gini tuh. Kalau kalian bisa lihat ya. Ketika kalian start ya, nanti tuh bakal ada peti-peti kayak gini. Nah, tujuan petinya itu apa? Kita itu kalau kalian klik avatarnya atau icon karakter dalam gamenya, itu bakal ada kotak kuning 4 biji di kanan kiri atas bawah si karakter. Nah, karakternya itu kalian itu cukup tap aja di kotak salah satu. Contoh kalian mau ke kiri. Nah, kalian klik aja kotak kuning. Nah, nanti karakter kalian bakal geser ke kotak kuning. Nah, habis itu kalian tungguin apa, Bang? Tungguin notifikasi MetaMask. Nah, notifikasi MetaMask itu buat approve transaksi. Nanti otomatis si karakter ini bakal pindah ke sini. Nah, nanti kotak kuningnya itu ada di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kayak pindah gitu loh. Jadi kalian nggak bisa langsung pindah 4 kotak gitu atau 10 kotak, itu nggak bisa. Jadi kalian tuh satu kotak nunggu approve. Nah, terus fungsi petinya itu apa, Bang? Jadi gini, kalau kalian back ke atas, mana tadi? Nah, itu ada tulisan P1 100. Nah, P1 100 itu artinya kayak power kalian tuh 100. Nah, tujuan dari gamenya itu sebenarnya kalian itu harus kill si player-player lain sampai tersisa 1 player atau kalian sendiri dalam 1 arena. Nah, jadi kalau udah kalian sendiri baru kalian winner. Jadi kalau masih ada 2 player gak bakal winner-winner meskipun sampai kalian mau tidur ngantuk. Nah, jadi gimana caranya eliminasinya, Bang? Jadi setiap kali start semua player itu mendapatkan yang namanya power 100. Nah, ketika kalian ngambil peti, power kalian itu bisa nambah, bisa ngurang. Jadi kemarin aku udah nyobain, contoh powerku 100, aku ngambil peti itu malah jadi 90. Nah, kalau power kalian 90 dan setiap power pemain itu bisa diketahui dari sisi atas yang ada di sini nanti. Yang mana tadi? Nah, ada di sisi sini. Jadi contoh ini P1, P2, P3, P4. Nah, kamu ngambil peti. Nah, ternyata petinya tuh malah ngurangi power kamu jadi 90. Nah, hati-hati tuh, jangan deket-deket sama ketiga player lain. Nah, ketika kalian mau ngeeliminasi hero atau karakter musuh, kalian itu harus deketin si karakter. Nah, kayak gini tuh. Ini karakternya ya. Kalian harus contoh karakter musuh itu udah ada di kotak kuning kalian. Nah, kalian tuh tinggal geser sesuai karakternya tuh ada di kotak kuning sebelah mana. Jadi nek karakternya itu nggak ada di kotak kuningnya, kalian nggak bisa nyerang. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Nah,
Nah, sampai salah satu dari kalian menang, nanti kalian dapat total blade yang dipertaruhkan. Jadi setiap kali kalian buat room, nah, tadi kan ada kayak gini. Nah, ini settingannya. Jadi setiap kali ada yang masuk room itu harus bayar 0,1, dan ketika 4 pemain bermain dan satu winner terpilih, nanti dapat 0,4. Nah, 0,1-nya punya kalian, jadi profit 0,3. Gamenya sih gitu doang. Nah, udah paham kan? Kalau kalian dengerin penjelasanku harusnya sih paham. Lah ini aku mau jelasin, ya udahlah nggak usah main game ya, gitu doang soalnya gamenya lama asli, ngadat-ngadat. Dah intinya gitu aja untuk gamenya. Nah, kalau kalian masih bingung nanti coba tanya aja di kolom komentar video. Habis itu tinggal kerjain 3 game dan sama 1 kali winner, dah gitu doang. Kalau kalian mengalami problem kayak aku connect wallet tapi addressnya beda sama address yang kalian pakai, ya harap bersabar, aku nggak tahu ngatasinya asli itu kenapa. Aku juga belum ngechat di grup Altar Layer kenapa bisa kayak gitu, karena masih sibuk asli. Udah gitu aja untuk tutorial Altar Layer 4. Nah, lumayan 26 menit cuy. Udah gitu aja. Oh ya, aku tak lihat si Kuman dulu tuh bentar. Oke, ternyata si Kuman sama aja untuk menitannya nggak nambah, nggak ngurang malah nambah. Nah, ternyata untuk websitenya yang pas kita nunggu si Kuman evolusi itu nggak boleh ditutup. Nah, jadi ya mau gimana lagi. Jadi kalau setelah kalian buka, tungguin aja 5 menit sampai menitannya habis nih, tidak salah kayak gitu. Jika kalian tutup websitenya sembari nunggu timernya habis, itu bakal ngereset, nggak bakal jalan, jadi tungguin aja. Tapi untuk cooldown token ID yang buat ngemin si Kuman itu tetap jalan untuk cooldownnya, cuman Kumannya doang yang evolusinya yang nggak ada. Atau emang kita harus nunggu 10 baru bisa evolusi atau kayak gimana, nanti akan aku update lagi untuk soal si Kumannya kali ya. Dan gitu aja buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, lumayan panjang 27 menit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semoga video ini membantu kalian dalam mengerjakan airdrop Altar Layer. Dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.